Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Ahmad Daniel. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawanku semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika profesi keguruan. Baca. Akan tetapi saya tidak sendirian, guys. Saya membawa kawan-kawan saya. Pengen tahu siapa mereka? Yuk kita perkenalan. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Zaida dengan NIM T 2018-1289. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainabul Unziah, NIM T 2018-1283. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pranana Aditya, NIM T 2018-1256. A few moments later. Oke guys, saya sudah memperkenalkan kawan-kawan saya kepada kalian. Yang selanjutnya akan memuatkan suatu materi. Pengen tahu materinya seperti apa? Terus simak videonya, oke? Let's go! Baik, saya akan menjelaskan tentang program kegiatan pengembangan profesi guru. Nah, sebelum menuju ke program kegiatan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengembangan profesi guru. Nah, apa sih pengembangan profesi guru itu? Pengembangan profesi guru itu adalah suatu proses kegiatan di mana kegiatan tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini program kegiatan pengembangan profesi guru yaitu menurut Permenak PAN dan RB nomor 26 tahun 2009 dijelaskan bahwa unsur kegiatan pengembangan keprofesian guru itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pengembangan diri. Nah, pengembangan diri maksudnya di sini apa? Yaitu melakukan kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut dalam dunia pendidikannya. Terus yang kedua adalah publikasi ilmiah. Nah, contohnya di publikasi ilmiah ini yakni mempublikasikan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh guru tersebut dalam bidang pendidikan. Nah, yang ketiga adalah karya inovatif. Karya inovatif di sini apa? Yakni contohnya mengembangkan hasil karya seni, hasil yang sudah dikemukakan atau hasil yang sudah berkarya seni dalam guru tersebut. Nah, kemudian dalam makalah saya juga dijelaskan bahwa beberapa alternatif program pengembangan profesi keguruan menurut Ditjen-Diknasmen Kementerian Pendidikan Nasional, yakni yang pertama adalah program peningkatan kualifikasi guru. Terus yang kedua adalah program penyetaraan dan sertifikasi. Terus yang ketiga adalah program pelatihan yang berbasis kompetensi. Yang keempat adalah program supervisi pendidikan. Yang kelima adalah program pemberdayaan MGMP, yang keenam adalah simposium guru, yang ketujuh adalah membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, yang kedelapan berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, dan yang kesembilan melakukan suatu penelitian. Kemudian dalam makalah saya dijelaskan ada beberapa model profesionalisme guru, sehingga guru tersebut dapat memilih model apa saja yang ingin guru tekuni, sehingga guru tersebut sesuai dengan arah kebutuhannya. Ya, yang pertama adalah program peningkatan kualifikasi guru. Yang kedua adalah program penyamarataan dan sertifikasi. Yang ketiga adalah program pelatihan yang berbasis kompetensi. Yang keempat adalah program supervisi pendidikan. Yang kelima adalah program pemberdayaan KKD dan MGMP. Kalau sekarang itu seperti PPG ya. Terus yang keenam adalah membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Yang ketujuh adalah berpartisipasi dalam penelitian ilmiah. Yang keenam adalah penelitian tindakan kelas. Nah, mungkin cukup ini dari saya. Nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi program pengembangan profesi keguruan. Implementasi program pengembangan profesi keguruan merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, inovasi, ataupun kebijakan dalam suatu tindakan sehingga memberikan sebuah dampak, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap dalam
pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini haruslah dilakukan dengan menggerakkan seluruh komponen yang menjadi subsistem dalam suatu sistem mutu pendidikan. Subsistem yang pertama dalam peningkatan mutu pendidikan ini adalah faktor guru. Sebagai profesional, guru harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan secara terus-menerus. Di tangan gurulah hasil pembelajaran yang merupakan salah satu indikator mutu pendidikan lebih banyak ditentukan, yakni pembelajaran yang bermutu sekaligus bermakna sebagai pemberdayaan kemampuan dan kesanggupan peserta didik. Tanpa guru yang profesional, mustahil suatu sistem pendidikan dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, prasyarat utama yang harus dipenuhi bagi berlangsungnya proses belajar mengajar yang menjamin optimalisasi hasil pembelajaran ialah tersedianya guru dengan kualifikasi dan kompetensi yang mampu memenuhi tuntutan tugasnya. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, diperlukan guru yang kreatif dan inovatif yang selalu mempunyai keinginan terus-menerus untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas. Seperti itu. Kegiatan pengembangan profesi keguruan ini merupakan pengimplementasian atau penerapan keterampilan guru untuk peningkatan mutu belajar mengajar atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan profesi keguruan ini didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf atau derajat profesi seorang guru yang menyangkut kemampuan guru, baik itu berupa penguasaan materi ajar atau penguasaan metodologi pengajaran, serta sikap keprofesionalan seorang guru itu menyangkut motivasi dan komitmen guru dalam menjalankan tugas sebagai guru, seperti itu. Upaya yang dilakukan oleh Depdiknas dalam rangka memotivasi guru untuk melaksanakan pengembangan profesi ini diantara lainnya adalah yang pertama, menetapkan pedoman penyusunan karya tulis ilmiah dan jenis pengembangan profesi lainnya. Yang kedua yaitu melaksanakan pelatihan kepada guru-guru senior agar mampu menyusun karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga yaitu menghimbau perguruan tinggi dan pembina guru serta Widyaiswara untuk membantu guru dalam menyusun karya ilmiah. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 4, menghimbau guru agar mau melaksanakan pengembangan profesi atau karya tulis ilmiah sejak awal, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menghimbau guru agar memilih atau memiliki jenis pengembangan profesi yang dikuasai oleh guru tersebut. Pengembangan profesi yang menekankan kepada kemampuan guru dalam membuat karya tulis ilmiah kini itu semakin penting dan sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan karya tulis ilmiah dijadikan unsur dalam kenaikan pangkat atau golongan, juga dipergunakan dalam sertifikasi guru. Dalam Permendiknas Republik Indonesia nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, komponen portofolio ada 10 dan salah satunya itu adalah karya pengembangan profesi, yaitu suatu karya yang menunjukkan bahwa adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan profesional seorang guru, di mana seorang guru hanya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia di Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Guru sendiri adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lain yang menuju pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, kesetiaan. Suatu profesi
tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau tidak dipersiapkan diri. Untuk itu, sebagai sebuah profesi, guru bekerja berdasarkan hukum. Walaupun guru sudah dianggap sebagai profesi, tanggung jawab untuk mencerdaskan siswa atau anak bangsa melalui pendidikan karakter menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Sosok guru profesional ini tentu saja harus didahului dengan rumusan kita tentang konsep profesionalisme itu sendiri, yang umumnya dituntut untuk menjadi seorang guru sebagai suatu profesi pada saat ini. Sebagaimana guru profesional, banyak tantangan yang akan dihadapi oleh guru tersebut melalui perkembangan teknologi sampai kepada intelektual peserta didik. Yang pertama adalah perkembangan informasi. Terjadinya relevasi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dibacakan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan antara guru dengan murid, di mana guru dengan murid yang dulunya akrab dalam kelas kini menjadi diam dan terpacu pada teknologi saja. Teknologi introduksi dari sistem pendidikan secara keseluruhan, kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal yang demikian secara Yang kedua adalah otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dikatakan tentang pemerintah daerah yang menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Joko Widodo menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka. Belajar dari pengalaman bahwa ketika peran pemerintah sangat dominan dan peran sentra masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan terpinggirkan dari proses pembangunan itu sendiri. Nomor ketiga adalah pendidikan Indonesia yang menghadapi MEAP. Pada tahun 2015, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asia MEAP atau Pasar Ekonomi Asia mulai berlaku. Era pandangan bebas Asia harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada 3 kemampuan, yakni penguasaan inovasi, penguasaan jaringan, dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan kemampuan di Indonesia. Sehingga dengan itu semua harus bekerja dengan profesional, termasuk guru itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari tantangan profesi seorang guru. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika dalam profesi keguruan. Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan. Secara umum, problem dibagi menjadi 2. Yang pertama, problem yang berasal dari guru yang bersangkutan atau eksternal. Yang kedua, problem yang berasal dari dalam diri guru sendiri atau internal. Yang pertama, problem internal. Di sini ada 4. Yang pertama, menguasai bahan atau materi. Menguasai materi harus dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun, hendaknya dalam merancang bahan ajar harus disertai pula dengan gagasan atau ide dan perilaku guru yang kreatif. Yang kedua, mencintai profesi keguruan. Masih banyak guru yang punya anggapan bahwa mengajar hanyalah pekerjaan sambilan. Padahal guru merupakan faktor dominan dalam pendidikan formal pada umumnya. Karena bagi siswa, guru sering dijadikan teladan dan tokoh panutan. Untuk itu, guru seyogyanya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai dalam mengembangkan peserta didik secara utuh. Yang ketiga, keterampilan mengajar. Guru di sini harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar.
supaya proses pembelajaran dapat tercapai. Di sini ada 10 komponen. Yang pertama, menguasai bahan. Kedua, mengelola program belajar mengajar. Ketiga, mampu mengelola kelas. Keempat, penggunaan media atau sumber. Kelima, mengelola interaksi belajar mengajar. Keenam, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Keenam, ketujuh, yaitu mengenai fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan. 8. Menyelenggarakan administrasi sekolah. 9. Memahami prinsip-prinsip. Dan 10. Menafsirkan hasil penelitian pendidikan guru untuk keperluan pengajaran. Yang terakhir, D di sini, menilai hasil belajar siswa. Untuk mengetahui hasil belajar siswa, diadakanlah evaluasi. Diadakannya evaluasi di sini bukan hanya ingin mengetahui tingkat kemampuan yang telah dicapai oleh siswa saja, melainkan ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa atau peserta didik yang telah dicapai dan keberhasilan guru dalam mengajar. Yang kedua di sini problem eksternal. Problem eksternal yaitu problem yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Menurut Nana Sudyana, kualitas pengajaran juga ditentukan oleh karakteristik kelas dan karakteristik sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.